Beberapa waktu yang lalu, Erick Thohir mengatakan jika dirinya ingin melihat timnas Indonesia bermain melawan Malaysia. Menurut ketua PSSI tersebut, dirinya sudah sangat kangen melihat rivalitas antara kedua negara di lapangan. Benar, ya? Apalagi saat ini, kekuatan Indonesia dan Malaysia sudah sangat berbeda, sehingga jika mereka bertemu lagi, kemungkinan pertandingannya bakal sangat seru dan Pasti menyita itu, perhatian dari banyak fans sepak bola. Pasti banget. Sayangnya, niat Indonesia untuk mengajak Malaysia menjalani laga persahabatan malah tidak mendapatkan respon sama sekali. Hal inilah yang membuat salah satu legenda Malaysia menyayangkan momen tersebut. Kini, setelah dicampakkan oleh Malaysia, kabarnya Indonesia mendapatkan undangan untuk bermain melawan timnas Uruguay. Undangan Uruguay, yang pastinya menarik, karena tim asal Amerika Selatan itu bukanlah tim sembarangan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini. Jumpa lagi di Jadoni Channel. Kita lanjut lagi dulu membahas timnas Indonesia kita, lur. Kali ini ada berita tentang Malaysia yang diamuk oleh legendanya sendiri. Bahkan sampai iri karena Indonesia malah dapat tantangan dari beberapa tim yang sangatlah mendunia, lur, seperti Uruguay dan juga tim-tim besar lainnya. Gimana berita kelanjutannya? Yuk langsung aja kita cek video sama-sama. Check it out. Oke. Ya, pada bulan September nanti, jadwal timnas Indonesia masih kosong karena mereka sudah tidak bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Alasannya, karena babak tersebut sudah selesai pada bulan Juni nanti. Itu berarti Indonesia bisa memanfaatkan bulan September untuk menjalani beberapa pertandingan uji coba. Momen yang harus dimanfaatkan karena kemungkinan besar Indonesia akan bermain lagi di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, yang mana jadwalnya diperkirakan pada bulan Oktober tahun ini. Sehingga satu bulan sebelumnya bisa dimanfaatkan oleh tim Garuda untuk menyiapkan tim. Dari rumor yang beredar, banyak negara yang kabarnya bakal menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September. Di antaranya adalah Rusia, Uzbekistan, hingga Kirgistan. Banyak banget loh ya. Untuk kabar ini langsung menguap begitu saja. Selanjutnya, Indonesia dikabarkan juga akan bermain melawan Kuwait, Lebanon, hingga Malaysia. Jika semuanya setuju, maka Indonesia harus memilih 2 negara saja, karena di setiap FIFA Matchday cuma 2 pertandingan yang akan dimainkan. Dari 3 tim tadi, fans Indonesia menginginkan Malaysia yang akan menjadi lawan dari tim Garuda. Alasannya adalah karena kedua tim sudah lama tidak bertemu. Hal ini langsung mendapatkan sambutan positif dari Erick Thohir. Bagi ketua PSSI tersebut, dirinya ingin mengajak Malaysia untuk menjalani uji coba. Entah nantinya mau atau tidak, itu urusan mereka. Kami juga melihat Malaysia telah berganti pelatih dan banyak pemain baru. Kami ingin coba juga. Kayaknya kami sudah kangen juga melawan Malaysia. Sudah cukup lama. Ya, tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, kalau Malaysianya tidak mau, ya tidak apa-apa. Mungkin lain kali. Rencana uji cobanya di Indonesia, kata Erick Thohir dikutip dari bola.com. Coba berani gak ya Malaysia ya? Tak ingin dianggap mengabaikan ajakan Indonesia, pihak Malaysia akhirnya memberikan penjelasan. Hal ini dilakukan oleh pelatih timnas Malaysia, yakni Peter Klamovski. Dari pengakuan Klamovski, timnya memang sengaja memilih Cape Verde karena tim tersebut bisa meningkatkan level dari Harimau Malaya. Untuk menguji diri menghadapi lawan yang kuat dalam pertandingan persahabatan internasional, timnas Tanjung Verde adalah salah satu yang terbaik di kawasan Afrika. Mereka bermain bersama para pemain yang telah tampil di level tertinggi di Eropa. Ini adalah ujian yang kami butuhkan untuk menantang diri dan membantu kami tumbuh sebagai sebuah tim, kata Peter Klamovski pada Astro Arena. Iya lur ya, kalau misalnya Indonesia bertanding dengan tim Malaysia yang sudah lama tidak bertemu, mungkin bakalan seru sekali lur ya. Bahkan di sini kan tim Malaysia dan juga tim Indonesia sudah sama-sama berubah banyak sekali pemain-pemain keturunan yang mereka naturalisasi lur ya. Jadi di sini ya dari pihak PSSI Bapak Erick Thohir sendiri ingin sekali melihat kekuatan persepak bolaan Malaysia dan juga Indonesia. Apakah masih seperti dulu atau sudah berubah lur ya? Tapi kalau menurut gue sudah berubah, banyak sekali perubahan soalnya ya, dari para pemainnya, juga taktik-taktiknya, juga pelatihnya pun sekarang Indonesia sudah beda lur ya, yaitu Bapak Patrick Kluivert dan juga asisten pelatihnya yaitu Alex Fastur. Mungkin di sini banyak sekali perubahan-perubahan permainan dan juga cara-cara taktik-taktik formasi yang diturunkan untuk melawan atau
bertanding dengan lawan pasti sudah berubah, tidak seperti dulu lur ya. Makanya di sini Bapak Erick Thohir sangatlah penasaran, itu pun kalau misalnya Malaysia mau. Mungkin kalau misalnya ke Malaysia mau, mungkin ini adalah pertandingan yang sangat luar biasa kalau menurut gua lur ya. Karena sudah lama sekali Malaysia dan Indonesia tidak bertanding dan tidak bertemu. Inilah saatnya lur kalau menurut gua ya. Gimana kalau menurut kalian lur? Setuju apa enggak kalau misalnya Indonesia bertanding persahabatan dengan Malaysia dengan formasi tim yang sekarang ini? Tulis di kolom komentar. Kita lanjut lur. Uruguay ajak timnas Indonesia bermain di laga persahabatan. Oh, Uruguay loh ya. Saat timnas Indonesia mendapatkan penolakan dari Malaysia, kini muncul kabar Malaysia terbaru menolak jika Indonesia mendapatkan tantangan dari timnas Uruguay. Hal ini disampaikan langsung oleh Cristina Gonzalez selaku Duta Besar Uruguay di Indonesia. Ungkapan itu ia utarakan waktu berkunjung ke kantor Kemenpora. Uruguay ingin mengadakan friendly match di Indonesia dengan mendatangkan pemain inti timnas kedua negara jika memungkinkan, kata pemain inti yang diminta ya. Dikutip dari Bola Sports. Soal ajakan Uruguay, hal ini langsung mendapatkan tanggapan positif dari Menpora yakni Dito Aryo Tejo. Tapi jika serius, Dito memilih untuk menyerahkan semuanya kepada PSSI agar melakukan diskusi lanjutan dengan pihak Uruguay. Rencana friendly match ini sangat bagus, nanti bisa dikomunikasikan dengan PSSI atau format terbaiknya seperti apa. Apakah melalui FIFA Matchday atau pertandingan persahabatan biasa? Karena kalau melalui FIFA Matchday bisa berkontribusi pada peningkatan ranking FIFA untuk Indonesia, kata Menteri Dito dikutip dari sumber yang sama. Iya lur ya, Uruguay pun tertarik sekali dengan ingin bertanding dengan timnas Indonesia kita. Mungkin mereka juga melihat memang perubahan timnas Indonesia kita semakin hari semakin pesat sekali lur ya. Bahkan sekarang ini seperti kita tahu juga banyak sekali pemain-pemain turunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia karena mereka tahu timnas Indonesia bakalan maju dan juga semakin berkembang lur ya. Bahkan sekarang sudah mau menuju ke Piala Dunia. Itulah harapan para pemain sepak bola di dunia sebenarnya lur. Jadi makanya banyak sekali yang ingin mencoba timnas Indonesia dalam rangka pertandingan persahabatan lur ya. Kita lanjut. Indonesia Uruguay bukan pertemuan pertama kali. Jika timnas Uruguay benar-benar datang, maka nantinya banyak bintang yang akan bermain di GBK. Di antaranya adalah Fede Valverde, Ronald Araujo, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, hingga Darwin Núñez. Mereka juga bakal melawan para bintang dari tim Garuda seperti Jay Itzas, Kevin Dix, Kelvin Verdong, Tom Hay, hingga Ole Romani. Pertemuan itu pastinya akan berjalan sangat seru, mengingat pertemuan itu juga dianggap sebagai duel Eropa, karena semua pemain tadi bermain di Liga Eropa. Ini bakal menjadi pertandingan yang sangat luar biasa kalau misalnya benar-benar terjadi Indonesia melawan Uruguay lur ya, karena akan bertaburan bintang di sana. Dan tidak mungkin juga tidak akan mungkin juga tidak mungkin juga akan bertaburan bintang karena di sini banyak sekali pemain Eropa lur ya. Dan juga Uruguay pun ini bukan pertandingan pertama kalinya melawan timnas Indonesia, ternyata pernah lur ya. Kita lanjut. Oke. Sementara itu, pertemuan antara Uruguay melawan Indonesia nanti bukanlah pertemuan pertama, karena pada tahun 2010 yang lalu kedua tim sudah pernah bertemu. Saat itu Uruguay menang dengan skor 7-1. Dari skor tersebut, bintang lapangannya adalah Luis Suarez dan Edinson Cavani yang berhasil mencetak hat-trick. Untuk Indonesia, satu-satunya gol dicetak oleh Buah Salosa di awal-awal babak pertama. Oke lur ya, keren banget lur ya. Kalau misalnya terjadi lagi, mungkin ini adalah pertandingan kedua Indonesia melawan Uruguay. Namun kan waktu 2010 pertama bertanding dengan Indonesia, Uruguay memakai pemain-pemain intinya dan Indonesia pun tidak memakai pemain-pemain keturunan atau naturalisasi lur ya. Beda dengan 2010, timnas Indonesia kita sekarang mempunyai bintang-bintang top Eropa lur ya, seperti Ole Romani, Jay Itzas dan juga lainnya. Itu bakalan sangatlah berbeda lur ya. Makanya di sini melihat perubahan dari timnas Indonesia, Uruguay ingin sekali
bertanding persahabatan lagi dengan Indonesia, mengetes apakah benar-benar perubahan di kubu timnas Indonesia itu nyata lur ya. Keren banget. Sekian reaction dari gue kali ini lur, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.